aku sampaikan beberapa kalimat yang sangat berat untuk disampaikan kepada kamu, yang telah kukumandangkan di kota Mekah, yang telah kukabarkan di depan Ka'bah. Bunyi bahasa Arabnya, qad jaa imamul muslimin. Bahasa kamunya, sungguh telah datang pemimpin Islam. Wa huwa al-Mahdi al-Muntazar. Dialah al-Mahdi al-Muntazar. Ismuhu, namanya Al-Jabir Muhammad Zubir bin Amir Abdullah. Kalau kamu akui, maka kamu sebut nanti kalimat aqrarna, aqrarna, aqrarna sebanyak 3 kali. Dan setelah itu akan disuruh kepada kamu untuk bersyahadat. Bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan kamu faham. Dan ketika pembaiatan terjadi, aku akan menaikkan tongkatku sebelah tangan kanan, dan kamu mengangkatkan tangan kirimu dengan jari terbuka ke atas, dan tangan kirimu ke bahu, ke dada kananmu. Insya Allah kamu mengerti. Kita mulai. Siapa yang masih ragu, silakan keluar. Karena ketika di Mekah pun bukan banyak orangnya, hanya 12 orang. Sudah setahun berlalu, hanya segelintir orang yang mau. Dan yang segelintir orang ini kalau masih ragu, mundur. Karena pasti aku ajak kau perang. Namun ini di bulan haram, aku tidak mau berperang. Maka siapa yang ragu, silakan mundur. Tidak ada paksaan kepada kamu. Aku menyampaikan ini dengan kasih sayang Tuhanku. Ku mulai dengan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Qad jaa imamul muslimin wa huwa al-Mahdi al-Muntazar. Pemimpin Islam telah datang. Dialah Al-Mahdi Al-Muntazar. Ismuhu, namanya Al-Jabir Muhammad Zubir bin Amir Abdullah. Allahumma salli alaihi wa ala salam. Aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri. Apakah kamu terima dan kamu akui pernyataan ini? Qalu, mereka berkata, Qala, ia berkata, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Maka saksikanlah olehmu sekaliannya, karena sesungguhnya aku pun menjadi saksi serta kamu. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Apalagi kalau kita sudah bicara tentang Imam Mahdi. Waduh, Imam Mahdi, banyak sekali khurafat tentang Imam Mahdi. Ada yang mengatakan Saddam Hussein Imam Mahdi. Iya, ada sampai begitu. Oh, udah meninggal Imam Mahdinya. Sampai ada penulis mengatakan Imam Mahdi akan muncul dari Taiwan. Imam Mahdi dari Taiwan. Benar ini, ada yang mengatakan demikian. Imam Mahdi menurut ciri-cirinya dia pelajari, kesimpulan Imam Mahdi muncul dari Taiwan. Entah Jet Li, Jackie Chan, saya nggak tahu. Imam Mahdi. Jadi berusaha mereka tambah ilmu, mereka berusaha menerapkan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat diterapkan dengan yang terjadi zaman sekarang, dan itu berbahaya kalau tidak punya ilmu. Ya, bahaya. Akhirnya apa? Berapa banyak Imam Mahdi yang muncul? Betapa banyak Imam Mahdi yang muncul. Terakhir Imam Mahdi muncul di mana orang Indonesia ngaku Imam Mahdi sholat Id hari kedua kalau nggak salah di Mekah.
kepada kamu. Akhbarukum min naba'il azim. Qad jaa'a imamul muslimin. Qad jaa'a imam al-mahdi al-muntazar. Ismuhu Al-Jabir Muhammad Zubair Amir bin Amir Abdullah. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salam. Ini perkataan dari Tuhan yang Maha Penyayang, yang mengutus aku untuk sampai ke Baitullah Al-Mukarramah, untuk menyampaikan salam kepada kamu sekalian umat manusia. Imam Mahdi, ngaku Imam Mahdi ya. Dan banyak orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Terjadi kasus yang heboh pernah di Arab Saudi. Kalau nggak salah tahun 70-an ya, saya diceritain oleh guru-guru saya. Waktu itu ada orang yang dianggap sebagai Imam Mahdi, dan Imam Mahdi kan dibayat di Masjidil Haram. Makanya waktu itu ada orang-orang bawa jenazah dimasukkan ke dalam Masjidil Haram. Tidak ada pemeriksaan dahulu, aman. Tahu-tahu mereka memasukkan senjata dalam Masjidil Haram. Pasukannya Imam Mahdi. Mereka ingin mempersiapkan kondisi pembaiatan Imam Mahdi. Di antaranya mereka menyiapkan apa? Senjata. Setelah senjata masuk, makanya sekarang ketat, kalau ada jenazah tidak bisa, harus pakai proses panjang. Karena dulu pernah dimasukkan apa? Senjata dalam Masjidil Haram. Akhirnya tiba-tiba pada waktu yang ditentukan, maka, dan subhanallah, sebagian guru saya cerita waktu itu setan bermain. Sebagian orang-orang dibuat mimpi bahwasanya Imam Mahdi si fulan. Datang setan buat si ini fulan mimpi, ini mimpi, si fulan mimpi. Mimpi mereka kayak ngepasin bahwasanya si fulan ini siapa? Imam Mahdi. Maka tiba-tiba mic direbut ya, kemudian dia mengaku bahwasanya dia Imam Mahdi. Kalau tidak salah di zamannya Syekh Shibil, saya agak lupa, tapi Syekh Shibil, bahkan ada yang mengatakan beliau ini berterima kasih ya kepada jemaah haji Indonesia atau jemaah Indonesia. Kenapa? Karena waktu Imam Mahdi ngerebut mic, dia bisa lari masuk di jemaah Indonesia. Kerumunan, jadi tidak apa? Tidak ketahuan, dia masuk di kerumunan. Wallah alam, benar tidak itu ceritanya. Intinya akhirnya dia mengumumkan dirinya sebagai Imam Mahdi. Dan kalau ada Imam Mahdi muncul, kita harus baiat. Kata Nabi, meskipun kau merangkak di atas salju, susah merangkak di salju. Jadi kita berusaha membaiat dia. Muncullah fitnah bahwasanya ada Imam Mahdi. Banyak orang membaiat karena sangka ini benar Imam Mahdi. Ada bendera-bendera hitam muncul seperti ciri-ciri munculnya Imam Mahdi. Orang-orang baiat. Ya. Disampaikan kepada para ulama, di antaranya Syekh Abdul Musa Al-Abbad, kata Syekh Abdul Musa Al-Abbad, bapaknya Syekh Abdul Razak hafizahullah, kata dia ini salah satu pendusta. Dan benar. Sebagian orang yang lemahnya iman percaya sama dia. Terjadi peperangan antara pemerintah Arab Saudi dengan Imam Mahdi. Kalau dia benar-benar Imam Mahdi, nggak mungkin kalah. Nggak mungkin kalah. Beberapa lama kemudian Imam Mahdinya tewas. Tembak, mati. Selesai. Imam Mahdi berarti bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi Bahlul namanya. Itu tewas, selesai. Artinya fitnah sampai terjadi di Arab Saudi seperti itu. Bahkan yang terkena fitnah tersebut bukan orang-orang biasa, orang rajin sholat. Yang terkena fitnah tersebut orang-orang yang rajin sholat, penampilan Islami, terkena fitnah tersebut. Oleh karenanya penerapan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat diterapkan zaman kita tidak mudah. Seperti bahwasanya tidak akan tegak hari kiamat kecuali di Arab Saudi sudah hijau. Mulailah muncul, ada air terjun di Arab Saudi. Di sebelah mana? Lihat di YouTube. Bukan, itu air hujan jatuh dari. Bukan itu hujannya berhenti, air terjunnya berhenti. Saya lihat video, kemana video klipnya? Saya lihat, ini bukan air terjun namanya. Ya. Tapi ini air yang di gunung kemudian apa? Mengalir. Jamaah haji, saya pernah naik sama jamaah haji di mobil, kemudian mereka melihat ada air terjun di kota Madinah. Kata mereka, luar biasa. Di tengah padang seperti gini, di bebatuan turun air terjun. Padahal itu air terjun buatan yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi. Maksudnya buatan. Tapi jamaah haji luar biasa. Saya dengar sendiri mereka bilang gitu. Maksud saya para hadirin, ya, tidak semua kejadian kemudian kita menganggap itu kejadian sebagai tanda hari kiamat. Sehingga akhirnya pembenaran. Contoh termasuk fitnah terakhir yang saya dengar waktu munculnya ISIS. Saya sering ditanya di pengajian. Di antara tanda-tanda munculnya Imam Mahdi, kata mereka akan berperang, nanti akan kita sebutkan. Akan berperang 3 pangeran.
Kulluhum ibnul khalifah. Seluruhnya adalah anak khalifah. Kata mereka sekarang Raja Abdullah meninggal dunia. Dan ada Pangeran Salman, Pangeran Mugrin, Pangeran ini, Pangeran anu. Dan sekarang mereka sedang bertengkar memperebutkan apa? Memperebutkan tahta dan singgasana. Dan setelah itu akan muncul bendera-bendera hitam. Kata mereka sudah muncul bendera-bendera hitam di Suriah, di Irak, yaitu ISIS. Ya, sehingga ini menjadi pembenaran bahwa ISIS itu akan muncul Imam Mahdi dari ISIS, dan bahwasanya anak-anak khalifah kerajaan Arab Saudi semuanya rakus harta. Ini kan bahaya. Mereka menerapkan hadis ini terhadap raja-raja Arab Saudi. Mengerikan. Dan akhirnya pembenaran terhadap ISIS. Saya sering ditanya, Ustadz, benarkah ini? Saya bilang tidak semua ada bendera hitam berarti benderanya Imam Mahdi. Memang ISIS benderanya hitam bukan berarti pemimpin ISIS adalah Imam Mahdi. Dari mana dalilnya? Banyak ciri-ciri Imam Mahdi, bukan cuma satu ciri kemudian ngepasin kita bilang ini Imam Mahdi. Kalau hanya bendera hitam jadi Imam Mahdi, saya bisa pasang bendera hitam di rumah saya. Firanda Imam Mahdi, bisa. Kalau sekedar apa? Cuma ciri bendera. Terus mana pangeran-pangeran bertengkar? Tidak ada pangeran bertengkar. Tidak ada. Ini kebohongan. Ini hadis seperti disalahpahami dalam rangka untuk mencela kerajaan Arab Saudi, kemudian membenarkan apa? ISIS yang takfir, yang suka mengkafirkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Bahaya seperti ini. Salah penerapan tentang hadis-hadis Nabi SAW. Makanya saya katakan hati-hati seorang memahami hadis-hadis tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat. يا قلب ما زلت تبكي على حبيب جفاك وسرت في ركب ليلى ولحظها إذ رماك وطارت الروح شوقا لمرتع